Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang menganalisis evaluasi proses dan hasil belajar IPA SD MI. Dengan saya sendiri sebagai moderator, yaitu Avendra Dit Erlangga, dan rekan saya Indah Septiana, Nuri Antika, dan Prisya Virji Sekar Ayu. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Evaluasi proses belajar IPA SD atau MI. Aspek yang harus dikembangkan dalam proses belajar mengajar IPA sebagaimana tercantum dalam tujuan belajar pendidikan IPA di SD meliputi ketiga ranah dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dengan demikian, selama proses pembelajaran berlangsung, ketiga ranah tersebut dikembangkan oleh guru untuk memenuhi sejauh mana ketiga ranah telah dikuasai oleh peserta didik. Guru harus mengukurnya dengan menentukan hasil pengukurannya. Evaluasi merupakan salah satu komponen utama yang harus dilaksanakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dengan melaksanakan kegiatan evaluasi, kita akan memperoleh masukan tentang efektivitas kegiatan yang sudah kita lakukan, baik dari sisi hasil maupun dari sisi proses. Melalui kegiatan evaluasi pula, kita akan mampu membuat perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Dalam kegiatan pembelajaran IPA di sekolah dasar, evaluasi memiliki peran yang sangat strategis. Dengan melaksanakan kegiatan evaluasi, seorang guru IPA di sekolah dasar akan mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sudah tercapai atau belum. Melalui kegiatan evaluasi pula, seorang guru IPA diharapkan mampu menjadi seorang guru yang reflektif, yang dapat belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat menjadi guru IPA yang lebih baik lagi di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pengertian evaluasi belajar IPA yaitu bermaksud untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran membawa pengaruh pada peserta didik. Hasil evaluasi proses yang kurang memuaskan berarti terdapat kekurang sempurnaan dalam pembelajaran dan harus diperbaiki sehingga hasil evaluasi setelah perbaikan proses menjadi sempurna atau lebih baik dari hasil evaluasi proses yang pertama. Di dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar IPA di SD, MI atau SD, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru, yaitu harus tepat dalam menentukan alat evaluasi, apakah digunakan untuk mengukur konsep terdefinisi atau konsep teramati, ataukah untuk mengukur konsep yang menyatakan hubungan. Memperhatikan IPA sebagai produk, sebagai proses, dan sebagai sikap nilai. Artinya, dalam melaksanakan evaluasi tidak hanya ditekankan pada evaluasi IPA sebagai produk kerja, tetapi memperhatikan evaluasi IPA sebagai proses, bahkan evaluasi hakikat IPA sebagai sikap atau nilai pun perlu dilakukan. Mengadakan evaluasi tidak hanya menggunakan instrumen yang bersifat tertulis saja, tetapi juga mengadakan evaluasi terhadap hal-hal yang bisa diamati langsung di alam sebenarnya. Dengan hasil yang diperoleh dari evaluasi proses, seorang guru dapat menentukan sikap apakah proses pembelajaran sudah berlangsung dengan baik dan apakah guru sudah dapat beralih ke materi selanjutnya atau pokok bahasan berikutnya, atau apakah ini harus menggunakan pendekatan atau metode yang lain. Pada hakikatnya, kegiatan ini berikutnya dan lain sebagainya. Yang kedua, ada alat evaluasi proses belajar IPA di SD. Alat evaluasi proses pembelajaran IPA yang diperlukan terdiri dari alat evaluasi untuk mengukur kognitif, alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani, dan alat untuk mengukur kemampuan keterampilan. Yang pertama, alat evaluasi mengukur kognitif. Alat evaluasi untuk mengukur kognitif biasanya berupa tes sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tes dapat berbentuk objektif atau esai. Teknik pemberian tes secara tertulis dapat dengan pertanyaan objektif, yaitu melengkapi pilihan. Selanjutnya, alat evaluasi untuk menentukan kualitas hati nurani. Lebih mudah melatih anak didik untuk menghafal, memahami, menerapkan hukum, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya kognitif
kognitif daripada melatih anak didik supaya berdisiplin, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, tepat waktu, mau bekerja sama, dan sebagainya. Contoh yang dilatih adalah disiplin. Guru mengamati dan mengobservasi apakah siswa tepat waktu dalam hal yang pertama, datang ke sekolah atau ke kelas, yang kedua membayar uang sekolah, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, mengerjakan tugas praktikum, mengerjakan kebun sekolah, mengerjakan sholat tepat waktu, menempati janji, dan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah dijanjikan. Selanjutnya, ada alat evaluasi yang akan mengukur keterampilan. Jenis-jenis keterampilan yang harus dikembangkan dalam IPA yaitu 1. Keterampilan menggunakan tangan, yang kedua keterampilan menggunakan indera, yang ketiga keterampilan menggunakan indera pengecap. Yang ketiga, cara menyusun alat evaluasi proses pembelajaran IPA. Untuk menilai proses pembelajaran IPA yang berkenaan dengan ranah kognitif, digunakan alat ukur berbentuk tes objektif dan atau uraian objektif. Cara menyusun alat evaluasi mengukur kemampuan kognitif selama proses pembelajaran dengan menandai hasil evaluasi. Bila mana pengukuran sudah baik, berarti kualitas pembelajaran sebagaimana yang telah dilaksanakan telah membawa dampak positif bagi peserta didik, dan begitu pula sebaiknya. Dengan metode yang cocok sesuai dengan kemampuan peserta didik, diberikan beberapa contoh upaya pengukuran yang menunjukkan bahwa dengan pembelajaran tersebut terjadi perubahan. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif adalah untuk mengetahui kemampuan kognitif guru dapat bertanya secara lisan maupun dalam bentuk tertulis, misalnya menggunakan tes objektif, misalnya pilihan ganda dengan pilihan 4 jawaban. Selanjutnya, ranah psikomotorik, percobaan menentukan volume oksigen di udara, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, ranah afektif. Adanya kerja kelompok dalam percobaan telah membuahkan sifat tenggang rasa yang makin tinggi dapat dicatat melalui pengamatan. Jadi, evaluasi proses bermaksud untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pembelajaran memberikan pengaruh baik kepada peserta didik, karena yang ingin diketahui adalah kualitas pembelajarannya. Maka pada hakikatnya informasi yang terkumpul pada evaluasi proses pengguna pertama adalah guru. Evaluasi hasil belajar IPA, SD, atau MI. Evaluasi merupakan penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Kata evaluasi adalah assessment, yang diartikan berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang telah dicapai oleh siswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan hasil belajar merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik sebagai hasil kegiatan belajar, pola pikir, dan tingkah laku dalam diri siswa, baik mencangkut aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik yang terjadi hasil dari proses kegiatan belajar siswa. Penilaian atau evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pembelajaran pada akhir pembelajaran. Pendidik ataupun pengajar pada umumnya mengadakan penilaian fungsi evaluasi hasil belajar sebagai berikut. Di sini fungsi evaluasi ada 4. Yang pertama, formatif. Evaluasi. Sebelum itu, apa sih pengertian formatif?
Formatif adalah evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang dapat memberikan informasi berupa umpan balik bagi guru dan siswa. Jadi guru dan siswa itu bersinambungan, tidak ada yang menang ataupun yang benar. Dia tuh sangat sinkron. Dan selanjutnya yaitu fungsi sunatif. Tes sunatif dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan di akhir program pembelajaran, misalnya pada akhir semester, awal kuartal, dan akhir tahun pembelajaran. Dan selanjutnya fungsi di diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai pengajian sebuah satuan pembelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian tertentu dalam bentuk dikuasai oleh siswa. Dan selanjutnya fungsi motivasi. Dengan evaluasi maka keinginan untuk belajar bagi siswa didik atau siswa akan menjadi lebih tinggi, lebih-lebih lagi bagi mereka yang ingin menunjukkan kemampuan. Akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi evaluasi selain memiliki fungsi juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan atau proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kesesuaian, keefektifan atau efisiensi baik dari metode maupun mode pembelajaran yang digunakan baik dari gurunya maupun lembaga pendidikan tersebut. Nah, menurut Anderson dan Cradwell dari hasil revisi taksonomi Bloom, menurutnya hasil peserta didik itu meliputi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, dalam ranah kognitif, peserta didik itu mampu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah, sedangkan menurut ranah afektif itu peserta didik itu meliputi menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan karakterisasi. Selanjutnya yaitu ranah psikomotorik meliputi meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Nah, pengukuran kemampuan tersebut dibutuhkan alat ukur yang dapat dipercaya atau memiliki keakuratan yang tinggi, seperti memiliki validitas atau kesahihan yang tinggi, keseimbangan sesuai materi dan pelajaran, daya pembeda yang minimal cukup, objektivitas yang cukup atau yang tinggi, dan reliabilitas yang tinggi. Nah, dalam pembuatan soal yang baik harus diperhatikan kisi-kisi tes, karena kisi-kisi itu mencakup pokok bahasan atau materi dan waktu pembelajaran. Seperti dalam tes evaluasi hasil belajar ranah kognitif yang lebih menitik beratkan pada pemahaman siswa pada pokok bahasan IPA. Dalam ini yaitu dalam menghafal rumus-rumus dan materi. Nah, selanjutnya yaitu tes evaluasi hasil belajar ranah psikomotorik, yaitu evaluasi keterampilan siswa dalam menggunakan dan merancang alat-alat IPA. Yang terakhir yaitu nilai hasil pembelajaran ranah afektif yang menitik beratkan pada sikap peserta didik dalam keseharian di sekolah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.